Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mendengarkan hal ini, Ruyan Wuji dan Sugeyu tercengang ketika mereka melihat bahwa seorang murid tukang dari alam jiwa janin tingkat ke-9 meminta pertempuran. Mata keduanya mengungkapkan ejekan. 8 tetua dari sekte abadi, istana jiwa ilahi, dan para murid dari 2 sekte kuno semuanya menggelengkan kepala dan mencibir ketika mereka melihat Tanyun melangkah maju. Tampaknya sekte Wang Fu Shenzong benar-benar sampah. Murid tukang yang rendahan dengan sembrono dan bersemangat untuk mati. Tanyun, jangan! Zhong Wuxiao menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kepanikan. Tanyun, Wang Fu Tingfeng peringkat 40 dalam daftar wolong. Dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kamu tidak bisa. Murong Sisi berkata dengan dingin. Diam, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Guru, ketika Zhong Wuxiao ingin mengatakan sesuatu, Gongsun Roxy menghentikannya dan memberi isyarat padanya untuk tidak membuat guru marah lagi. Pada saat yang sama, Gongsun Roxy menatap Tanyun. Hatinya menjadi tegang. Roxy mengakui bahwa Tanyun dapat dengan mudah mengalahkan Cao Bin yang berada di peringkat 180 dalam daftar wolong. Tetapi Roxy tidak berpikir bahwa Tanyun lebih hebat dari Wang Fu Tingfeng. Kakak Tan, Daniu sangat kaget. Kamu seharusnya tidak menjadi pusat perhatian saat ini. Ya Kakak Tan, para murid Taman Obat Lingsan menjadi cemas. Jangan khawatir semuanya, kata Tanyun dengan tersenyum lega pada Zhong Wuxiao. Pada saat ini, Shen Shubing melihat kembali ke Tanyun dan berkata dengan dingin, tidak ada hubungannya denganmu di sini. Tutup mulutmu. Saat Shen Shubing berbicara, Tanyun melihat kilatan kekhawatiran di matanya. Dalam pandangan Tanyun, Shen Shubing juga mengandalkan dirinya untuk memenangkan kompetisi besar 9 divisi gerbang dalam. Shen Shubing mengatakan itu karena dia pikir Tanyun bukan lawan Toba Zhangtian. Tan Xingying menjadi gelisah. Kepala ini mengetahui dari Shubing bahwa kamu memang memiliki kekuatan, tetapi juga sulit bagimu untuk masuk ke 150 teratas dalam daftar wolong. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk bertarung. Kita akan mengikuti kepala sekte dan kembali ke Wang Fu Shenzong. Kembali ke sekte? Dasar sialan. Jika aku kembali, bagaimana aku akan memasuki tanah abadi di masa depan? Tanyun tidak senang dan tidak bisa berkata-kata. Aku ingin memasuki tanah abadi, mencari 11 pedang ilahi agung lainnya. Jika bukan karena Shen Shubing adalah muridnya, Tanyun tidak akan pernah menyelamatkan Tan Xingying waktu itu. Tan Tai Zhuangshong memandang Tanyun. Matanya mengandung ketidaknyamanan dan persetujuan. Yang membuatnya tidak nyaman karena kelakuan jahil Tanyun membuat dirinya semakin malu. Tanyun, keinginanmu untuk memenangkan kemuliaan bagi sekte patut dipuji. Tan Tai Zhuangshong menghela napas. Hari ini aku akan membantu sekte suci Wang Fu memulihkan reputasinya. Setelah kompetisi selesai, kepala sekte pasti akan memberiku hadiah. Pada saat itu aku akan meminta api yang banyak, gumam Tanyun di dalam hatinya. Setelah Tanyun membuat keputusan, Tanyun tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat, kepala sekte, di hati murid ini, sekte Wang Fu Shenzong masih merupakan sekte kuno yang paling kuat sejak leluhur mendirikannya. Murid ini tidak akan pernah memaafkan orang lain menginjak-injak harga diri sekte suci Wang Fu. Murid ini bersedia menumpahkan darah untuk sekte dan meminta kepala sekte untuk mensetujuinya. Setelah Tanyun selesai berbicara, dia melihat bahwa Tan Tai Zhuangshong dan 8 kepala divisi lainnya semuanya tergerak, dan Tanyun menatap mata Tan Tai Zhongde yang ragu-ragu. Daniu memahami Tanyun. Dia membanting lututnya ke tanah dan berkata, tolong penuhi keinginan Kakak Tan. Tiba-tiba semua murid tukang membungkuk bersama. Tolong kepala sekte penuhi keinginan Kakak Tan. Pada saat ini semua murid tukang percaya bahwa Tanyun tidak akan kalah karena mereka melihat acungan jempol dari Tanyun. Itu artinya bahwa mereka harus yakin untuk mengambil tindakan. Tanyun, kamu? Shen Shubing menatap Tanyun dengan sangat marah. Murong Sisi yang selalu ingin Tanyun mati menatap Tanyun dengan ekspresi kompleks dan tidak tahu harus berpikir apa. Tan Tai Zhuangshong menyempitkan matanya dan menatap Tanyun. Apakah kamu sudah memikirkannya? Kepala sekte, hati murid ini sudah yakin, kata Tanyun. Baiklah, kepala sekte ini setuju. Ketika Tan Tai Zhuangshong mengucapkan kata-kata ini, matanya agak masam.
Diputuskan bahwa setelah kematian Tanyun akan dimakamkan dan kegigihannya akan dipuja dan disebarkan di seluruh sekte suci Wang Fu Shenzong, sehingga semua orang akan mengingat bahwa Wang Fu Shenzong pernah memiliki murid tukang yang rela mati untuk kemuliaan Wang Fu Shenzong. Terima kasih kepala sekte. Setelah Tanyun bangkit, mata semua orang tertuju padanya. Sekarang jiwa Tanyun sekuat alam pemurnian jiwa tingkat ketiga. Kekuatan mata ilahi Hongmeng telah meningkat pesat. Selain itu, nyala api Hongmeng telah mencapai master tingkat kedua, dan itu dapat membakar semua harta karun tingkat tinggi secara instan. Selain itu, saat ia memasuki tahap ke-9 dari Ranah Jiwa Janin, kekuatannya meningkat tajam setelah menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng. Salah satu dari 3 metode ini dapat menghancurkan Toba Zhangtian. Bahkan jika Tanyun tidak menggunakan 3 metodenya, Tanyun percaya diri dengan kecepatan langkah Dewa Hongmeng, Tanyun bisa menghancurkan lawannya. Toba Zhangtian melihat bahwa Tanyun hanyalah seorang murid tukang dan segera mengungkapkan niat membunuhnya. Tidak diragukan lagi, itu adalah penghinaan terbesar bagi dirinya karena murid tukang yang jadi lawannya. Murid tukang rendahan Ranah Jiwa Janin tingkat ke-9 berani memprovokasi diriku. Aku akan membunuhmu. Toba Zhangtian menghilang di tempat menggunakan langkah ajaib berkabut. Menurutnya, dia bisa membunuh tukang menjijikan ini dengan 1 pedang. Detik berikutnya, dalam getaran ruang, Toba Zhangtian muncul di depan Tanyun, membawa cahaya pedang dan menembas ke leher Tanyun. Teknik tubuhnya sangat cepat, sehingga sebagian besar murid hampir tidak dapat melihat gerakannya. Toba Zhangtian tiba-tiba muncul di depan Tanyun. Tanyun benar-benar bisa melihatnya. Sudut mulut Tanyun sedikit terangkat, dan segera dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Karena kecepatan Tanyun sangat tinggi, Toba Zhangtian menjadi kaget. Mustahil, kenapa kamu bisa lebih cepat dariku? Setelah Toba Zhangtian memotong langit dengan pedang, dia mengeluarkan suara yang luar biasa, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Tanyun muncul di sebelah kirinya dalam sekejap. Tangan kirinya memutar cakarnya, dan Tanyun dengan erat mencubit leher Toba Zhangtian. Orang yang menghina sekte suciku harus mati. 5 jari kiri Tanyun menembus leher Toba Zhangtian. Tidak, jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Dalam teriakan ngeri di mata Toba Zhangtian, 5 jari berdarah Tanyun meremas leher Toba Zhangtian. Ketika kepala Toba Zhangtian jatuh, Tanyun menendang tubuh tanpa kepala Toba Zhangtian dengan keras. Hujan darah bercampur dengan tulang tersebar di puncak radius 10 meter, dan terlihat kepala seperti bola yang berguling-guling. Melihat tubuh Toba Zhangtian yang hancur, semua murid sekte abadi menjadi lemas. Mereka hampir tidak percaya bahwa Toba Zhangtian peringkat 198 dalam daftar abadi gerbang dalam mati seperti ini. Setelah keheningan singkat, 49 murid sekte abadi gerbang dalam menangis dengan suara rendah, dan yang lainnya terdiam. Semua murid sekte abadi memandang Tanyun yang tidak terluka dengan mata kemarahan. Raut wajah Ruyan Wuji menjadi jelek dan tubuh tuanya bergetar. Di sisi lain, Tante Zhuangzong, tubuhnya yang kekar gemetar karena kegembiraan. Dia awalnya berpikir bahwa kompetisi 4 keterampilan tidak dapat dilaksanakan lagi. Tetapi sekarang karena penampilan Tanyun, sekte suci Wang Fu dapat mengikuti kompetisi. Ini kabar kegembiraan. Tanyun bagus, Shen Shubing tersenyum seperti bunga. Hal yang sama berlaku untuk Tan Xingying, Luo Fan, Song Hong, dan 50 murid lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi besar alkimia, serta Nanggong Rusue dan para murid taman obat semuanya mengagumi Tanyun. Tanpa diduga, Tanyun sangat kuat. Nanggong Rusue dan Gong Sun Roxy terkejut. Zhong Wuxiao memandang Tanyun dengan gembira, bangga pada calon suaminya. Muridku, dengan tangisan, seorang kepala gerbang dalam sekte abadi, lelaki tua berambut putih yang berusia sekitar 90 tahun, berlutut di sebelah kepala Toba Zhangtian. Orang itu menangis dengan keras. Kepala sekte, baru sebulan yang lalu, murid saya Zhangtian telah dipromosikan menjadi master hebat tingkat tinggi. Bawahan berencana memberitahu Anda besok, tapi Zhangtian telah mati hari ini. Kepala sekte, meskipun Zhangtian bukan yang terkuat di gerbang dalam, dia memiliki bakat dalam formasi. Tolong balaskan dendam dia.
Mendengarkan hal itu, Murong Sisi dan 7 kepala Wang Hushenzong lainnya tidak hanya menunjukkan keterkejutan tanpa diduga Toba Zhang Tian yang telah mencapai ranah jiwa janin kesempurnaan telah memasuki jajaran master tingkat tinggi di usia muda. Orang yang paling bahagia saat ini adalah Tante Xuanzong, Murong Sisi dan kepala jimat. Dari sudut pandang ketiganya, kemenangan Tan Yun sekarang berarti bahwa kompetisi 4 keterampilan besok dapat dilaksanakan seperti biasanya, sehingga mendapatkan kesempatan untuk memasuki tanah abadi. Maka tidak ada keraguan bahwa setelah Toba Zhang Tian mati, saingan muridnya semakin sedikit. Di sisi lain, Ruyan Wuji menatap Tan Yun. Wajah tuanya memerah karena marah, tertekan dan marah karena kehilangan murid berbakat seperti Toba Zhang Tian. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Tante Xuanzong memandang Ruyan Wuji dan berkata sambil tersenyum, "Kepala Sekte Ruyan, fakta telah membuktikan bahwa murid jenius pil, formasi senjata dan jimat sektemu tidak sebaik murid tukang sekteku. Baiklah, kepala sekte ini juga lelah. Di mana tempat istirahatnya?" Tante Xuanzong melirik Ruyan Wuji. "Saya pikir kepala sekte Ruyan tidak akan menghalangi sekteku untuk ikut dalam kompetisi 4 keterampilan karena Tan Yun membunuh muridmu, kan?" Ruyan Wuji menahan amarahnya dan berkata, "Aku tidak setuju." "Ruyan Wuji, apa maksudmu?" Tante Xuanzong benar-benar marah. "Kamu adalah kepala sekte yang bermartabat. Apakah kamu tidak bisa memegang janjimu?" Tante Xuanzong, perhatikan kata-katamu saat berbicara. Jika tidak, jangan salahkan kepala sekte ini karena kejam. Mata Ruyan Wuji dingin dan bersinar. "Ya, master sekte ini memang mengatakan bahwa jika ketiga muridmu bisa menang sekali, kompetisi 4 keterampilan akan berlanjut seperti biasanya besok. Namun 3 murid yang kamu pilih telah berubah, dan yang terakhir menjadi Tan Yun. Jadi bagaimana kamu menjelaskan ini?" Pada saat ini, Sugeyu segera berbicara dengan dingin. Kepala Sekte Ruyan mengatakan bahwa 3 muridmu telah berubah, jadi kesepakatan itu tidak bisa dilanjutkan. "Kau benar-benar jahat." Tante Xuanzong menggertakkan giginya. "Apa yang kamu inginkan?" Ruyan Wuji mencibir. "Sekte abadi tidak menyambutmu. Tolong pergilah sendiri. Kamu sangat tidak tahu malu." Wajah Tante Xuanzong membiru. "Tapi tak berdaya, ini di sekte lawan. Jika dia bertarung, dia pasti akan menderita kekalahan." Kepala sekte, tenanglah. Karena mereka tidak memenuhi janji, mari kita kembali ke sekte untuk saat ini dan berdiskusi rencana jangka panjang di masa depan, kata Tan Xinjing dengan marah. "Jika pada akhirnya seperti ini, apa yang bisa dilakukan?" kata Tante Xuanzong sambil menggertakkan giginya. "Tidak, aku tidak boleh kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah abadi." Tan Yun segera membungkuk dalam-dalam kepada Tante Xuanzong dan berkata, "Kepala sekte, murid memiliki sesuatu untuk dikatakan." "Cepat katakan." Tante Xuanzong menghela napas. "Kepala sekte, saya ingin berdiskusi dengan kepala sekte abadi dan kepala istana jiwa ilahi untuk sementara waktu," kata Tan Yun. Keempat kepala gerbang abadi menjadi marah. "Tan Yun, kamu sangat lancang." Tante Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kepala gerbang abadi untuk menutup mulut mereka, dan kemudian menatap Tan Yun dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu tahu, dengan mengatakan itu dianggap sebagai pemberontakan yang besar. Murid ini tidak bermaksud menyinggungmu. Murid ini tahu bahwa jika orang-orangnya kuat, maka sektenya tentu sangat kuat. Dan jika muridnya saja kuat, para guru atau kepalanya pasti juga kuat," kata Tan Yun dengan hormat. Tante Xuanzong memiliki firasat bahwa murid tukang di depannya dapat membalikan situasi hari ini. "Baiklah." Tante Xuanzong melambaikan tangannya. Tan Yun bangkit sedikit menyesuaikan jubahnya, memandang Sugeyu dan berkata, "Kepala istana Zuge, apakah Anda juga sama dengan kepala sekte Ruyan yang tidak akan membiarkan murid Wang Hushenzong memasuki medan perang para dewa?" "Tentu saja, apakah ada masalah?" kata Sugeyu. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu apakah kepala sekte Ruyan dan kepala istana Zuge berani bertaruh dengan saya." "Ini lelucon. Apa hakmu untuk bertaruh dengan kami?" Ruyan Wuji dengan dingin mendengus. "Tante Xuanzong, jangan biarkan muridmu ini lancang. Kamu bisa membawanya pergi dengan cepat."
Tanpa menunggu Tanta Xuanzong berbicara, Tan Yun berkata dengan dingin, "Kepala Sekte Ruyan, baru saja Anda mengatakan bahwa saya menggantikan Wang Futingfeng, yang menyebabkan perjanjian antara Anda dan Kepala Sekte Tantai menjadi tidak berlaku." Tan Yun berkata dengan arogan, "Hari ini sebagai murid Sekte Wang Wushenzong Gerbang Dalam, saya menerima tantangan dari setiap murid Sekte Abadi. Jika saya menang kompetisi, 4 keterampilan akan berlanjut seperti biasanya besok. Dan kota untuk memasuki Tanah Abadi masih akan dialokasikan sesuai dengan hasil kompetisi 4 keterampilan. Jika aku kalah, aku akan mati. Kepala Sekte Ruyan, aku baru saja membunuh Toba Zhangtian. Bukankah Anda benar-benar ingin membunuhku? Sekarang kamu memiliki kesempatan. Tergantung pada apakah Anda memiliki keberanian untuk setuju." Gimana guys, ceritanya semakin seru bukan? Buat kalian yang penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.